Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman. Kali ini kegiatan di SMP 2 Ciamas, rapat dinas kedua teman-teman. Mari sama-sama kita ikuti. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan hari ini kita rapat evaluasi dan informasi kedinasan. Saya tidak akan bicara penindakan, tapi saya akan bicara tentang evaluasi dan informasi-informasi dari kedinasan. Yang pertama tentang kesiswaan Bapak Ibu. Alhamdulillah anak-anak kita sudah agak perubahan sedikit-sedikit. Nah, ini bukan hanya kerja kesiswaan, bukan hanya kerja pembina OSIS, tapi ternyata ini kerja kita bareng-bareng. Karena kalau hanya oleh dua orang pembina OSIS dan kesiswaan mau kaboler, tapi tentunya oleh kesepakatan bareng-bareng, kesamaan persepsi bareng-bareng, sesuai yang apa saya sarankan pada saat rapat evaluasi yang pertama, sama gerakannya. Ya, kalau ditindak semua, kalau tidak semua. Nah, kalau seperti ini, insya Allah tidak akan 1 tahun, 2-3 bulan pun akan berubah. Dan anak-anak sekarang sudah mulai timbul rasa kesadarannya. Nah, tentunya rasa kesadaran anak ini yang sudah mulai baik harus dibarengi oleh kita, Bapak Ibu guru juga. Kemudian alhamdulillah kita lebih dulu ya, sebetulnya memang baru obrolan antara Kabid saat itu, Kabid, Kasih dan beberapa kepala sekolah di Ciawi. Kita membicarakan masalah bullying dan ada rencana memang ada surat edaran langsung dari dinas bahwa handphone dilarang dibawa ke sekolah. Kita sudah lebih dulu. Karena kenapa? Jangan nunggu lama tadi kata saya, kalau udah harus ya cepat aja. Jadi pada saat ada surat kita siapkan. Nah, jadi anak dilarang bawa handphone. Kemudian wali kelas mohon persentase kehadiran anak diperhatikan. Kemudian aksi kenakalan remaja, di sini masalah tawuran. Dan tadi informasinya sudah membuat grup ya. Ada grup pemantauan langsung, jadi si anak bermasalah, ada grup dengan orang tuanya dipantau dari pagi, sore, malam sampai pagi lagi harus wajib lapor. Jadi si orang tuanya harus menyampaikan bahwa jam segini anak sudah di rumah, jadi kita tahu. Jam segini anak tidak ada, kita akan lacak sampai kemana. Dan insya Allah kita lanjutkan ke pembenahan lainnya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, saya minta 1, pendataan anggota. Karena jangan sampai ekstrakurikulernya ada, anggotanya tidak ada. Itu yang 1. Yang kedua, konfirmasi kegiatan. Kalau ada kegiatan di luar jam rutin ekstrakurikuler, sampaikan ke pembina OSIS supaya pembina OSIS bisa melacak dan bisa memantau kegiatannya apa dan gimana. Tuh. Kemudian latihan ya harus dengan pelatihnya. Kalau Bapak Ibu di sini putar yang pegang ekskul ya, kalau punya tugas melatihnya, tugas melatih datanglah, hadirlah di situ. Kalau tidak sanggup, karena yang tertulis putar, yang tertulis di dapodik pelatih yang ada namanya. Jadi kalau tidak sanggup, lebih latihan udah. Ya, jangan memaksakan kita batur, kan beda. Penanggung jawabnya beda, pertanggung jawabannya beda. Jadi kalau tidak sanggup, lebih ngomong. Ya, dalam artian saya dalam artian bukan kegiatan yang hasil kegiatannya apa. Ya, mungkin nanti akan saya evaluasi. Jadi ekstrakurikuler tidak hanya ada, tapi harus menghasilkan. Gitu. Walaupun sekolah kita sekolah umum, bukan sekolah kekhususan, tapi karena diselenggarakan kegiatan itu harus terbukti dan terlihat. Gitu. Nah, itu untuk kegiatan kesiswaan. 1 lagi mungkin kegiatan kesiswaan masalah simpel, simpanan pelajaran BCB. Ternyata belum mencakup semua. Nah, ini saya harapkan tolong diingatkan. Itu untuk masalah kesiswaan. Yang berikutnya masalah sarana dan prasarana lingkungan. Alhamdulillah hari biasa kita sudah di tingkat kabupaten, tapi belum ya penghargaannya belum kita tunggu penghargaannya. Kemudian kita ambilkan sekalian langsunglah ke tingkat provinsi. Kita benahi lagi apa yang perlu kita perbaiki. Kemudian penataan dan pembagian lingkungan kelas. Saya harapkan kelas dan beberapa halaman ditentukan. Ini tanggung jawab kelas A, ini kelas B, ini kelas C.
Nanti kalau sudah tentukan mungkin ada lomba kebersihan kelas dan sebagainya. Dan juga satu melatih anak tadi rasa memiliki, memelihara, merawat. Gitu. Dan juga kasihan ini yang carakan nanti tidak terlalu capek, tinggal membenahi sedikit-sedikit saja. Dan nanti kita lanjutkan misalnya. Kemudian penataan tempat duduk anak. Ini tempat duduk anak pun perlu untuk sosialisasi. Dirubah tempat duduk nggak masalah. Yang tadinya berhadapan mau dibuat seperti ini nggak jadi masalah, atau per kelompok nggak jadi masalah. Ya dalam artian untuk bisa sosialisasi mereka dan tidak itu saja temannya. Ya, itu tolong diingatkan. Kemudian penataan kelengkapan kelas. Nanti di kelas kan harus ada lambang Garuda Pancasila, presiden, wakil presiden. Tapi sekarang mah bayarlah presiden dan wakil presiden mah dikosongkan dulu, nggak apa-apa lah, karena bentar lagi pasti rubah. Ya, di antara 3 calon kita siapkan fotonya saja dari sekarang. Jadi itu yang sudah pasti. Kemudian organigram kelas harus ada, bila perlu nanti disamakan. Karena kalau organigram organisasi, kalau daftar piket silakan Pak Jago-jago, Pak Indah begitu. Nanti bila pun daftar pelajaran dan daftar tempat duduk. Nah, ini dalam aturan sekolah sehat ya. Kalau tidak salah, kalau lomba sekolah sehat itu kan dinilai, Bu. Ada nggak program kelas? Dilihat ada. Tempat duduk anak denahnya ada nggak? Itu ditanyakan. Kalau dalam lomba penilaian sekolah sehat, salah satunya. Tapi walaupun tidak lomba, kita siapkan saja. Jadi pada saat lomba tidak paciur, dan sudah ada. Kemudian tadi kelengkapan ya. Mau pakai foto-foto pahlawan boleh, atau slogan-slogan boleh. Ya, slogan bullying, slogan apa misalkan narkoba dan sebagainya silakan. Tapi ditata dengan rapi gitu. Jangan di mana udah tempel-tempel. Akhirnya kelas balak, bukannya indah gitu kan. Nah itu satu. Kemudian berikutnya pemeliharaan dan perawatan. Nah, tadi kalau sudah ditata, tentu dipelihara dan dirawat gitu. Tidak hanya ditempel sudah saja. Nah berikutnya masalah rehab kita sudah mulai yang belakang tuh dibetulkan. Ya, atapnya nanti kita lanjutkan dan insya Allah di 2024 kita dapat 3 lokal rehab perbaikan TKP baru, yang 2 lokal bencana itu ditambah 1 jadi bonus, dapat bonus 1. Dan insya Allah kedepannya kita mengajukan lagi ya, terus nggak bangun maupun ayah duit negara aja maju ke tuh ya, karena orientasi pengen di tingkat katanya di sebelah sana dan memang tanahnya kalau di sana bagus lah. Kalau di sini pun bagus, tanahnya cuma goyang. Kalau di sana bagus tetap gitu ya. Nah itu insya Allah kedepannya. Kemudian drainase pun kita rapikan. Kemarin Pak Agus dengan siswa bebenah seperti itu ya, alhamdulillah begitu. Mudah-mudahan nanti berlanjut ke teman-teman yang lain begitu. Ya, tidak hanya tugas secara saja, tapi tadi ini sekolah kita, ayo bareng-bareng begitu. Kemudian masalah pengecatan, insya Allah nanti kelas bagian luar sekolah yang catnya, bukan Bapak Ibu wali kelas. Kalau dalamnya silahkan anak berkreasi supaya anak nyaman di dalam. Tapi koordinasi dulu, satu koordinasi dengan hayo padu ngecat, ternyata catnya warnanya ngejreng kabeh, atau warnanya apa, nanti mampu dan sebagainya begitu. Tapi koordinasi dulu satu. Kedua, kalau mau ngecatnya anak, kalau anak yang ngecat, wali kelas harus ada di situ. Karena kalau tidak ada di situ, ngecatna aura-aura, kudu ngecatnya lebih malah kurang. Karena hari ini, gitu. Nah tolong ke depan ya. Jadi kalau ada bapak konfirmasi dulu. Kemudian penataan parkiran, nah ini kemarin sudah mulai ditata. Bukan saya mau ngatur bapak ibu, bukan. Tapi untuk kerapihan dan keindahan, ini perintah saya, bukan perintah yang lain, bukan perintah pasar pram, bukan. Saya yang memerintahkan. Kemudian penataan tempat duduk guru kemarin nih. Kenapa saya rubah tempat duduk guru? Karena tadi saya nggak mau ada SMP 2A, SMP 2B, SMP 2C. Tapi saya ingin bareng loh. Dengan siapapun kita saudara, kita berteman, sosialisasi. Kemudian di sini tadi wali kelas pemantauan perkembangan, koordinasi dengan orang tua tetap harus ada. Apalagi sekarang kita tidak pakai HP, anak-anak
nanti di grup kelas tetap ada, tidak dihilangkan grup kelas ya, karena anak-anaknya orang tuanya masih ada di sana. Jadi informasi bisa lewat di sana.